Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita bakal ngulik bab 8 dari buku The Venture Mindset. Fokusnya spesifik ke gimana sih venture capitalist atau VC itu pakai insentif dengan cara beda buat yaitu memperbesar kue secara radikal bagi semua yang terlibat. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kok bisa ya beberapa perusahaan tuh melesat cepet banget? Nah, sumber kita kali ini bilang jawabannya tuh banyak di soal gimana insentifnya dirancang. Jadi misi kita kali ini coba pahami gimana struktur insentif ala visi ini bisa dorong pengambilan risiko gede dan hasil yang eksponensial gitu. Dan apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Yuk kita bedah bareng. Intinya sih penyelarasan kepentingan. Harus radikal nyelarasinnya. Dan ini sebenarnya bukan ide baru loh. Kalau kita lihat sejarah, ada itu kontrak Coleganza di Venesia abad ke-12. Pemilik modal sama pedagang, mereka tuh bagi risiko dan untung bareng buat pelayaran dagang. Atau contoh lain, industri berburu paus sperma di New England abad 19. Gajian kru kapal itu, wah, tergantung banget sama hasil tangkapan. Semuanya dirancang biar, gimana ya, semua orang tuh ngerasa ikut punya andil gitu. Punya kulit dalam permainan. Jadi termotivasi penuh buat sukses bareng. Istilahnya, yaitu memperbesar hasil tangkapan atau keuntungan dagangnya. Oke. Jadi prinsip dasarnya itu ya, mastiin semua dayungnya ke arah yang sama. Soalnya insentifnya nyambung gitu ya. Terus gimana visi modern nerapin ini di dunia startup teknologi sekarang? Nah, mereka ambil prinsip itu terus dikuatin lagi. Bukan cuma pendiri aja yang dapat saham. Karyawan kunci juga. Bahkan seringnya semua karyawan dikasih. Ini kan ngebangun mentalitas kepemilikan banget. Ada cerita menarik soal Fairchild Semiconductor. Ini pelajaran penting. 8 pendirinya emang dapat saham dari investor awal. Tapi Kenapa? ada batas atas keuntungannya. Cuma sampai, kalau nggak salah, $3 juta. Nah, pas nilai perusahaannya meroket jauh di atas itu, ya insentif mereka jadi kayak nggak ada artinya lagi kan, akhirnya. Mereka keluar. Wah, terus ironisnya, sebagian dari mereka itu kan yang mendirikan Intel ya. Dan di Intel mereka pakai sistem opsi saham yang tanpa batas atas itu. Persis. Bahkan buat semua karyawan. Ini yang benar-benar mengubah landscape Silicon Valley, fokusnya jadi geser. Benar-benar soal memperbesar kue secara eksponensial ini mah. Betul sekali. Nah, disinilah kelihatan banget bedanya sama perusahaan tradisional. Ada studi dari McKinsey itu. Studi itu nunjukin kalau manajer di korporasi besar itu cenderung sangat menghindari resiko. Kenapa coba? Karena insentifnya beda ya. Gaji tetap, bonus paling gitu-gitu aja. Tepat. Gaji tetap yang nyaman, bonus tahunan yang ya relatif kecil dan ada batasnya, itu kan mendorong perilaku main aman. Nggak ada dorongan kuat buat ambil risiko besar demi hasil yang mungkin bisa ngubah permainan. Terus gimana visi ngatasin ini? Kan mereka justru kayak sengaja nyari resiko gitu kelihatannya. Kuncinya itu di asimetri insentifnya. Coba bayangin pendiri startup yang didanai VC. Potensi untungnya itu bisa nggak terbatas kalau perusahaannya sukses besar. Nilai sahamnya bisa meroket gila-gilaan. Tapi di sisi lain, resiko kerugian finansial pribadi mereka itu terbatas. Modalnya kan dari VC. Oh iya benar juga. Beda banget sama manajer korporat tadi ya. Untungnya dibatasi, tapi kalau gagal besar resikonya bisa kehilangan kerjaan. Nah, itu dia. Struktur visi ini secara unik emang dirancang buat dorong ambisi besar. Mendorong pengambilan resiko yang udah diperhitungkan demi ngejal potensi keuntungan masif. Itu. Tapi kedengarannya nggak gampang ya ngerancang insentif kayak gini. Pasti ada jebakannya juga kan kalau nggak hati-hati. Oh, jelas ada. Contoh klasik yang sering banget disebut itu soal pemberantasan tikus di Hanoi tahun 1902. Pemerintah kolonial Prancis waktu itu nawarin hadiah buat tiap ekor tikus mati. Tujuannya sih bagus, buat ngatasin wabah. Terus hasilnya gimana? Malah jadi aneh ya? Iya, bukannya basmi tikus, sebagian warga malah jadi beternak tikus biar dapat hadiahnya lebih banyak. Astaga, jadi malah kontraproduktif ya? Ini nunjukin banget pentingnya mikirin desain insentif dengan cermat. Jangan sampai malah bikin kuenya jadi kecil. Betul sekali. Ada ungkapan Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Insentif itu ngebentuk perilaku. Perusahaan yang ngasih insentif konservatif, ia bakal narik orang yang lebih mentingin stabilitas, yang nggak suka risiko.
Sebaliknya, kalau perusahaan nawarin potensi kepemilikan, potensi untung gede di masa depan kayak startup gitu, Ya, yang datang bakal orang-orang yang lebih berani ambil resiko, yang termotivasi sama peluang pertumbuhan eksponensial. Jadi kayak ada seleksi mandiri gitu loh. menariknya prinsip memperbesar kue lewat kepemilikan bersama ini kan nggak cuma di dunia teknologi ya. Ada contoh CHI Overhead Doors itu kan, produsen pintu garasi, pas dibeli firma private equity KKR, mereka ngelakuin sesuatu yang nggak biasa ya katanya. Iya, bener banget. Mereka itu menjadikan semua 800 karyawannya, dari supir truk sampai staf admin, jadi pemegang saham. Semuanya. Hasilnya, wah transformatif. Kinerja perusahaan naik drastis di banyak sisi. Dan puncaknya pas dijual lagi ya, karyawannya dapat bonus gede. Betul, pas KKR jual perusahaan itu, rata-rata karyawan dapat sekitar $175.000. Ini bukti nyata kalau kue itu beneran bisa diperbesar dan dibagi buat semua, asal insentifnya pas. Jadi kalau dirangkum nih, apa intisari dari semua ini buat kita semua yang dengerin, sumber-sumber kita ini nunjukin kalau salah satu senjata rahasia visi buat micu inovasi radikal tuh ya, cara mereka nyusun insentif. Fokusnya ke kepemilikan bersama yang signifikan gitu, dan potensi untung jangka panjang yang gede banget. Ini ngebangun pola pikir buat memperbesar kue, bukan cuma rebutan potongan yang udah ada. Dan perlu dicatat ya, ini bukan soal visi itu dermawan atau gimana, tapi ini soal desain yang cerdas, pinter. Tujuannya yaitu nyatuin kepentingan semua pihak, investor, pendiri, karyawan, semua ke satu arah, naikin nilai perusahaan secara luar biasa. Insentif itu tuas yang kuat banget buat ngebentuk perilaku dan hasil akhir. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Gimana kalau prinsip insentif yang dorong taruhan lebih gede demi sukses bareng, ini diterapin di konteks Anda sendiri? Mungkin di organisasi tempat Anda kerja, atau bahkan di proyek pribadi Anda. Kira-kira model kepemilikan bersama atau fokus ke potensi untung jangka panjang yang lebih besar, itu bisa nggak ya ngebuka level komitmen dan inovasi yang benar-benar baru?